Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti
Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Bapa yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu.
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai, terima kasih Tuhan, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Salam Pak Atta dan para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sharing dari modul 04 dengan judul Kekudusan Hidup. Allah seperti yang sudah kita ketahui adalah kudus adanya. Sementara manusia ini sudah jatuh di dalam dosa dan tidak ada kekudusan lagi. Yang pada mulanya
diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi firman Tuhan ini begitu menyatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia pada mulanya adalah kudus. Tetapi oleh karena ketidaksetiaan manusia terhadap perintah Allah, maka manusia jatuh di dalam dosa. Dosa yang ada pada manusia itu yang begitu hebat sekali sehingga kan manusia ini tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Apakah dosa-dosa manusia yang begitu penting untuk dikuduskan dan dihapuskan di dalam kehidupan manusia? Dosa-dosa manusia tercatat di kitab Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21. Dan ini adalah dosa-dosa manusia yang harus dikikiskan, dilenyapkan di dalam hati manusia atau hidup manusia. Yang berbunyi demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah dosa-dosa yang terdapat di dalam kehidupan manusia yang menguasai daging manusia, sehingga kan sekiranya perbuatan-perbuatan ini tidak dihapuskan di dalam kehidupan manusia, maka firman Tuhan mengatakan orang yang melakukan hal-hal demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebab itulah Allah berfirman di dalam kitab Imamat ayat pasal 19 ayat 2. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Manusia itu tidak layak di hadapan Allah sebenarnya, karena manusia berdosa, terpisah jauh dari hadirat Allah, dan secara rohani manusia sudah mati. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka manusia yang berdosa ini diberi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan supaya layak bersama-sama dengan Tuhan sekali lagi. Tetapi dengan syarat untuk menguduskan hidup, agar kehidupan manusia itu sama seperti Tuhannya sendiri, seperti yang terdapat di dalam kehidupan Tuhan Yesus yang adalah kudus. Dan firman Tuhan berbicara kepada manusia
supaya menguduskan hidup. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan harus menguduskan diri dari segala perbuatan-perbuatan daging yang tercatat di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21 seperti yang telah kita baca sebentar tadi. Karena manusia memang tidak layak di hadapan Tuhan. Sebab itu kita sangat beruntung di dalam hidup kita karena kita dipilih dan dipanggil untuk menguduskan diri. Dan bukan hanya kudus secara luaran, tetapi seluruh hidup menjadi kudus, baik perbuatan, pekerjaan, hati, perkataan dan pikiran harus kudus. Nah, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kalau seluruh hidup itu bukan hanya di luar saja, tapi di dalam hidup harus kudus. Tidak ada lagi kecemaran hawa nafsu, tidak ada lagi ketersinggungan, tidak ada lagi kesakitan hati, iri hati, dan sebagainya seperti yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21. Firman Tuhan terus berbicara kepada kita semua. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi firman Tuhan ini memerintahkan kita untuk menjadi kudus. Sebab kita sudah dimiliki oleh Tuhan dan kita harus menjadi kudus seperti Yesus sendiri adalah kudus. Dan bukan saja perbuatan-perbuatan daging yang harus kita kuduskan, tetapi hubungan sesama manusia juga harus kudus. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau kita kudus dalam perkataan kita, dalam keuangan, taat tutul seluruh perintah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak ada kedamaian kepada semua orang, kita tetap tidak kudus. Dan kekudusan itu firman Tuhan mengatakan harus dikejar. Sebab kekudusan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak mengejarnya atau berusaha, berjuang untuk mengejarkan kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi sahabat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak melihat Tuhan, siapakah yang kita lihat? Kalau kita tidak layak masuk dalam kerajaan Allah, di manakah kelayakan kita? Kelayakan kita hanya di dalam kebinasaan, yaitu di dalam neraka. Sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berusaha, berjuang terus-menerus untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Seperti yang tertulis di kitab Galatia pasal 5 itu.
Sebab semuanya itu bagi Tuhan sangat najis di hadapannya. Tidak ada kekudusan orang yang masih hidup di dalam daging. Walaupun pelayanan, suka baca firman Tuhan, berdoa, memuji menyembah Tuhan, tetapi kalau masih hidup dalam perbuatan daging, maka sia-sialah ibadah kita, sia-sialah perjuangan kita, sia-sialah usaha kita untuk mau masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kita berusaha masuk dalam kerajaan Allah menurut jalan kita sendiri, maka Allah tidak membenarkan atau tidak menerima kita masuk dalam kerajaan Allah. Sebab itulah firman Tuhan senantiasa memerintahkan tentang kekudusan. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 sekali lagi Allah menyeru atau memerintahkan umatnya yang telah dipanggilnya atau dipilihnya. Allah berfirman, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang semar, melainkan apa yang kudus, kata firman Tuhan. Ya benar sahabat, Allah memanggil kita untuk menjadi umatnya, bukan untuk meneruskan perbuatan-perbuatan daging yang menghalang kita untuk masuk di dalam surga yang semar itu, melainkan apa yang kudus harus dilakukan dengan bersungguh hati, menguduskan hati melalui mematikan perbuatan-perbuatan daging yang bertentangan dengan pimpinan Roh Kudus. Allah begitu jijik sekali melihat orang-orang yang melakukan perbuatan daging atau masih hidup dalam perbuatan daging walaupun sudah menjadi anak-anak Allah ataupun sudah dipilih sebagai umat Allah, tetapi masih lagi hidup di dalam daging, di dalam perbuatan-perbuatan manusia lama. Karena setelah dipilih Allah untuk dikuduskannya, tidak dibenarkan lagi hidup di dalam perbuatan-perbuatan daging. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan, menyerukan, memerintah sama orang-orang pilihannya, diberinya perintah, ketetapan dan hukum-hukum yang harus dituruti, yang harus dikerjakan, yang harus diperjuangkan. Karena menjadi anak Allah harus kudus, dan sudah pasti bahwa manusia yang dipanggil oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi anaknya, ada kekuatan untuk mematikan perbuatan daging, karena perbuatan daging inilah yang menajiskan manusia, mensamarkan manusia, dan menjadi manusia yang berdosa. Sebab itu sahabat, marilah kita dengan bersungguh hati berusaha, berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu, firman Tuhan mengatakan tidak berat. Bagi orang-orang yang bersungguh hati dengan hati yang murni untuk melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi ringan. Sekiranya kita melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menghormati Tuhan, dan hati yang takut akan Tuhan. Sebab itu
mintalah hati yang takut akan Tuhan. Karena manusia biasanya tidak merasa takut akan Tuhan. Selalunya manusia cenderung takut akan iblis, tetapi takut akan Tuhan tidak begitu kuat di dalam hidupnya. Yang sebenarnya manusia tidak perlu takut iblis, tetapi takut akan Tuhan itulah yang harus ada dalam hati manusia. Karena kalau kita takut akan Tuhan, membuatkan kita tidak berdaya, tidak berkuasa lagi melakukan hal-hal yang jahat, merasa lemah, merasa malas untuk melakukan perbuatan-perbuatan daging. Karena tidak lagi bersemangat, tidak lagi bergairah, tetapi semangat dan gairahnya hanya kepada Tuhan, hanya untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan kerinduan yang terdalam adalah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan kalau kita masih hidup di dalam perbuatan daging? Walaupun sukar untuk mematikan perbuatan daging, karena itu adalah sifat manusia yang sudah dijarat dan diikat oleh perbuatan daging. Namun kalau kita bersungguh hati, tetap saja kita akan terlepas dan segala perbuatan daging itu akan terkikis hapus di dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau kita terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Dan kerinduan yang mendalam dalam hidup kita adalah serupa dengan Tuhan. Kerinduan yang mendalam dalam hidup kita, dalam hati kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Kerinduan-kerinduan inilah yang membuat seseorang itu akan berusaha, berjuang untuk menentang dosa-dosa yang ada di dalam hatinya, dalam hidupnya, dan juga berusaha mengajar kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Allah. Dalam Matius pasal 5 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Orang-orang yang berusaha menguduskan hatinya, walaupun dengan susah payah, tetapi akhirnya akan melihat Allah sebagai upah terhadap usahanya, perjuangannya bersama Tuhan untuk menguduskan hati. Sahabat yang dikasihi Tuhan, ayolah kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan bukan lagi hidup di dalam perbuatan daging. Karena darah dan daging tidak ada tempat di surga. Sebab di surga itu hanya orang-orang yang kudus, yang sudah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, yang sudah mati di dalam perbuatan daging. Oleh itu, kita sudah diajarkan bagaimana hidup kudus. Yang pertama-tama taat tutur seluruh perintah Tuhan dan berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengajar kekudusan hidup. Karena kita tahu tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Demikianlah sharing kita pada kesempatan ini. Kiranya memberkati kita semua. Kiranya Tuhan mengurapi firman Tuhan ini di dalam setiap hati kita, sehingga kan kita mengerti, memahami dengan pimpinan Roh Kudus.
Tuhan memberkati kita semua. Salam Gertato, hidup kudus. Yes, amin. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia.